Teman-teman, sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dengan waktu yang lama, yaitu dari abad ke-7 sampai ke abad 13 Masehi. Para sejarawan penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kerajaan bercolak Islam yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang muncul di Indonesia, yang terletak di pantai timur Sumatera, sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai, daerah Lok Sumawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Raja yang terkenal di Kerajaan Samudra Pasai diantaranya Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Zainal Abidin. Mata pencaharian utama kerajaan Samudra Pasai adalah pelayaran dan perdagangan. Kerajaan bercorak Islam yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16, terletak di tepi Selat Malaka. Pusat kerajaan Aceh di Katuraja atau yang sekarang dinamakan Banda Aceh. Raja kerajaan Aceh diantaranya Sultan Ali Muhayyad Shah yang berkuasa pada tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Yang kedua adalah Salahuddin yang menguasai kerajaan Aceh pada tahun 1528 sampai dengan 1537 Masehi. Setelah Salahuddin ada Alauddin Riayat Shah yang berkuasa pada tahun 1537 sampai dengan 1568 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sultan Iskandar Muda. Aceh berhasil menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Kerajaan bercorak Islam yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raja Kerajaan Demak diantaranya Raden Patah. Nama ini berasal dari bahasa Arab, patah yang artinya pembuka. Ia disebut demikian karena menjadi penguasa pertama yang beragama Islam. Raden Patah memerintah dari tahun 1481 Masehi sampai dengan tahun 1518 Masehi. Raja kedua Kerajaan Demak yaitu Adipati Unus. Putra tertua Raden Patah adalah Pangeran Unus. Ia menjabat sebagai Adipati atau Bupati di Jepara sehingga dikenal sebagai Adipati atau Dipati Unus. Dipati Unus memerintah Kerajaan Demak pada tahun 1518 sampai dengan 1521 Masehi. Kerajaan Demak dipimpin setelah Dipati Unus yaitu Pangeran Trenggono. Setelah Dipati Unus wafat, dua orang adiknya yakni Pangeran Sekar Sedolepen dan Pangeran Trenggono merebutkan tahta kerajaan. Pangeran Sekar Sedolepen kemudian dibunuh oleh putra tertua Trenggono yang bernama Pangeran Mukmin atau Sunan Prawoto. Akhirnya Trenggono menjadi raja atau sultan. Raja keempat Kerajaan Demak yaitu Sultan Hadiwijaya. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadilah perebutan kekuasaan dalam keluarga Kerajaan Demak. Putra Pangeran Sekar Sedolepen yaitu Arya Panangsang merasa dirinya berhak menjadi raja. Ia lalu membunuh Sunan Prawoto agar dapat mengambil kekuasaan sekaligus membalas dendam atas kematian ayahnya. Kerajaan bercorak Islam yang keempat adalah Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Fathahilah atau Syarih Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Panglima Kesultanan Demak. Pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi, Fathahilah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Sejak saat itu, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta atau Jakarta. Tahun 1552 Masehi, Kerajaan Banten diserahkan kepada putranya Sultan Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Raja Kerajaan Banten setelah Sultan Hasanuddin diantaranya Maulana Yusuf yang
menguasai kerajaan Banten pada tahun 1570 sampai dengan 1580 Masehi. Setelah itu ada Maulana Muhammad yang berkuasa pada tahun 1580 sampai 1596 Masehi. Selanjutnya ada Abdul Mufahir yang berkuasa pada tahun 1596 sampai dengan 1651 Masehi. Dan Sultan Ageng Tirtayasa merupakan Raja Banten yang terakhir yang berkuasa pada tahun 1651 sampai dengan 1682 Masehi. Dan bercorak Islam yang kelima adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Sampalu, Ternate, dan Pulau Tidore, Maluku Utara. Berdiri pada abad ke-16 dengan raja pertama Sultan Zainal Abidin yang berkuasa pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi. Raja terkenal Ternate adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah yang gigih melawan dan mengusir Portugis pada tahun 1536 sampai 1583 Masehi. Dan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah yang berkuasa pada tahun 1570 sampai dengan 1583 Masehi, Ternate mengalami kemajuan pesat dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol dari Maluku. Kerajaan bercorak Islam yang keenam adalah Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan Goa dan Talo terletak di Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Raja Goa yang bergelar Daeng dan Raja Talo bergelar Karaeng. Raja Goa Daeng Mandrabia atau Sultan Alauddin dan Raja Talo yaitu Karang Matoaya atau Sultan Abdullah Awalul Islam menyatakan penggabungan dua kerajaan menjadi duit tunggal. Kerajaan Goa dan Talo mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Sultan Hasanuddin juga merupakan raja terkenal dari Goa dan Talo. Karena ketegasannya, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin dengan sebutan ayam jantan dari timur. Kita akan membahas peninggalan yang bercorak agama Islam atau peninggalan bercorak Islam. Peninggalan yang pertama yaitu peninggalan berupa masjid. Masjid yang pertama yaitu Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman adalah salah satu masjid yang paling indah di Asia Tenggara. Masjid ini terletak di kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan merupakan peninggalan Kerajaan Aceh. Masjid yang kedua yaitu Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan terdapat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Masjid ini dibangun oleh Sultan dari Kerajaan Delhi yang bernama Sultan Mahmud al-Rashid Perkasa Alamsyah. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 Masehi dan selesai pada tahun 1909 Masehi. Arsitektur masjid ini bergaya Mogul atau India, Arab, dan Eropa. Yang ketiga, Masjid Agung Banten. Salah satu peninggalan utuh yang masih ada dan berdiri kokoh di Banten ialah sebuah masjid, yaitu Masjid Agung Banten. Bangunan Masjid Agung Banten didirikan pada tahun 1652. Bangunan masjid ini dibuat dengan gaya tradisional, atap susun yang memperlihatkan pengaruh Hindu Jawa. Ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selain sebagai pusat pemerintahan, Demak juga menjadi pusat kegiatan dakwah para wali songo pada masa pemerintahan Raden Patah. Yang kelima, ada Masjid Agung Yogyakarta. Masjid Agung Yogyakarta terdapat di lingkungan Keraton Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat alun-alun utara. Masjid ini terdiri atas dua bagian. Pertama, bagian masjid yang merupakan bagian utama masjid, dan yang kedua, bagian ini dibangun tahun 1773 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I, Raja Kerajaan Mataram Islam pertama. Dan yang kedua adalah Serambi yang dibangun pada tahun 1775, juga atas prakarsa Sultan Hamengkubuwono I.
Selanjutnya ada peninggalan berupa istana. Peninggalan berupa istana yang pertama yaitu Istana Maimun. Istana Maimun ialah istana peninggalan Kerajaan Delhi. Letaknya di Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara. Yang kedua ada Istana Siak Sri Inderapura. Istana Siak Sri Inderapura merupakan peninggalan Kerajaan Melayu Riau. Istana ini didirikan pertama kali oleh Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Syarifuddin pada tahun 1723 Masehi. Dan yang terakhir ada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Istana Kesultanan Yogyakarta disebut juga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Letaknya di pusat kota Yogyakarta dengan luas 14.000 meter persegi, termasuk alun-alun lor utara dan alun-alun kidul selatan. Keraton ini dirancang oleh Pangeran Mangkubumi. Peninggalan bercorak Islam yang terakhir adalah peninggalan berupa budaya. Peninggalan berupa budaya yang pertama adalah upacara Grebeg Besar di Demak, Jawa Tengah. Merupakan upacara tradisional keagamaan yang berasal dari para wali. Upacara ini dilaksanakan bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Dan yang kedua, Pesta Tabwik di Pariaman, Sumatera Barat, untuk mengenang kegigihan Hasan dan Husein, cucu Nabi Muhammad SAW dalam membela Islam. Yang ketiga, ada budaya Dugder di Semarang, diselenggarakan sebagai pertanda dimulainya bulan Ramadan atau bulan puasa. Yang keempat, ada upacara Sekaten di Yogyakarta untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal, upacara ini sudah menjadi kebiasaan di Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. Peninggalan berupa budaya yang terakhir ada seni tradisional Betawi yang bercorak Islam seperti gambang kromong, orkes gambus, dan lenong.